Halo everyone, welcome back to Kaum Omnivore Film. Di video kali ini kita bakal merekap alur cerita film berjudul Train to Busan. Gak asing kan? Film ini disutradarai oleh Yoon Sang-woo dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yumi, dan Ma Dong-seok. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang wabah zombie yang menjangkit para penumpang kereta yang menuju ke Busan. Penasaran? Yuk intro dulu. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan pintu masuk tol menuju kota Jinyang yang diblokade akibat adanya kebocoran wabah biologis dari perusahaan bernama Biotech. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang lewat wajib disemprot menggunakan cairan khusus. Tak lama setelah itu, ada sebuah mobil truk barang yang ingin masuk ke jalan tol. Ketika melewati jalanan yang sepi, truk tersebut tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Supir itu pun turun dan mengecek keadaan rusa. Namun, karena rusa itu sudah tewas, supir truk pun melanjutkan perjalanannya. Tak diduga, rusa yang seharusnya mati itu tiba-tiba bangkit kembali dengan mata yang berwarna putih pucat. Di sini terkuak fakta bahwa rusa tersebut telah terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie. Dari sinilah virus itu mulai menyebar. Di scene selanjutnya, kita akan melihat pekerja kantoran bernama Sok-woo. Sok-woo ini adalah pria pekerja keras yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga hubungannya dengan istrinya menjadi kurang baik. Sok-woo kini tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Su-an. Hubungan Sok-woo dengan Su-an juga kurang baik. Su-an ini mempunyai sebuah permintaan kepada sang ayah, yaitu dia ingin diantarkan ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Hal itu sebagai hadiah karena di hari besok Su-an berulang tahun. Sok-woo dan Su-an berangkat dari stasiun Seoul menggunakan kereta cepat KTX 101. Ketika mereka sudah di dalam kereta, ada seorang wanita masuk dengan gelagat aneh dan langsung bersembunyi di dalam toilet. Wanita itu ternyata telah terkena virus dan sebentar lagi berubah menjadi zombie. Di dalam kereta, Su-an yang ingin buang air kecil pergi ke toilet yang ada di bagian belakang gerbang kereta. Namun di toilet tersebut, ada sebuah masalah di mana ada penumpang gelap yang sedang sembunyi di sana. Akhirnya Su-an harus pergi ke toilet berikutnya. Di toilet selanjutnya, Su-an bertemu dengan Sang-hwa yang sedang menunggui istrinya yang sedang hamil bernama Song-kyung. Terpaksa si Su-an ini harus pergi lagi ke toilet lain yang jaraknya lumayan jauh. Sementara itu, Sok-woo kira terbangun, menyadari bahwa anaknya tidak ada di sampingnya. Tak lama setelah itu, dia menerima telepon dari karyawannya yang berkata bahwa ada penyerangan besar-besaran di kota Seoul. Di TV juga menyiarkan bahwa penyerangan besar-besaran itu membuat semua warga menjadi panik. Di lain sisi, wanita yang telah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Keadaan menjadi panik dan mencekam, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri sendiri. Virus itu bisa menular dengan cara gigitan dari orang yang terkena virus. Setelah itu, Sok-woo mencari anaknya di setiap toilet, dan dia melihat para zombie menyerang penumpang di dalam gerbong kereta. Su-an yang ternyata ada di belakang ayahnya segera memanggil Sok-woo untuk segera lari dari gerbong itu. Setelah mereka berhasil ke gerbang yang aman, terjadi sebuah keributan antara Sok-woo dan Sang-hwa. Hal itu disebabkan karena sebelumnya Sok-woo menutup pintu gerbang kereta, yang menyebabkan Sang-hwa dan istrinya tidak bisa lewat. Sebenarnya, Sok-woo hanya menuruti perintah dari penumpang lain. Para penumpang yang selamat menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Sok-woo menerima telepon dari ibunya, dan ibunya berkata bahwa dia telah terinfeksi virus dan akan menjadi zombie. Tak lama setelah itu, masinis mengumumkan bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun Konan. Hal itu dilakukan karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, hal itu tidak disetujui oleh salah satu penumpang bernama Yeon-suk, dan dia bersikeras agar kereta berhenti di stasiun Konan. Seluruh media kini menyoroti pandemi zombie yang kini menyebar ke seluruh daerah di Korea Selatan. Dan masinis mengumumkan akan berhenti di stasiun Daejeon.
Di sana akan ada militer yang akan mengamankan mereka semua. Setelah itu, Soku menelpon temannya yang berpangkat letnan dan bertanya kepadanya bagaimana keadaan di stasiun Daejeon. Ternyata, setelah sampai di sana, semua penumpang akan dikarantina. Akhirnya, Soku meminta kepada Letnan Min untuk menolongnya, dan dia menjanjikan imbalan yang besar. Letnan Min menyetujuinya dan menyuruh Soku untuk berjalan ke arah timur stasiun. Setelah sampai di stasiun, mereka dikagetkan dengan keadaan stasiun yang sepi. Mereka pun berjalan menuju alun-alun stasiun. Namun di sini, Soku dan anaknya pergi ke arah lain. Ternyata, si penumpang gelap mendengarkan saat Soku menelpon temannya. Akhirnya mereka berjalan bersama. Para penumpang lain yang sedang menuruni tangga dikagetkan dengan para militer yang telah berubah menjadi zombie. Mereka pun berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Soku dan si penumpang gelap dikagetkan oleh seorang tentara yang diserang oleh para zombie. Mereka pun berbalik arah dan berlari ke arah penumpang lain. Suan yang menunggu sang ayah hampir saja diterkam oleh zombie, namun diselamatkan oleh Sang Hwa. Mereka semua pun berusaha lari kembali ke kereta. Namun, Soku dan Sang Hwa dan beberapa orang lain masih berusaha menutup pintu kaca yang menghalangi para zombie. Di sisi lain, Yeonsuk yang memiliki sifat egois bersikeras agar kereta segera dijalankan. Soku dan Sang Hwa berhasil menutup pintu kaca, namun ternyata kaca itu mulai pecah dan para zombie pun berhasil keluar. Akhirnya, mereka berlari ke kereta. Namun, karena kereta sudah mulai berangkat, mereka hampir saja tertinggal. Namun dengan ketangkasan yang dimiliki Sang Hwa, mereka berhasil selamat. Sebelumnya, Song Kyung dan Suan berhasil menaiki kereta bersama si penumpang gelap dan seorang nenek-nenek. Dari sini, penumpang yang selamat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Yeonsuk dan seorang siswa bernama Jin Hye dan penumpang lainnya. Lalu ada kelompok Song Kyung dan Suan. Lalu yang terakhir adalah Soku, Sang Hwa dan Songgok. Sang Hwa dan Soku yang mengkhawatirkan istri dan anaknya berusaha menghubungi mereka. Namun, ternyata mereka sedang terjebak di dalam toilet karena para zombie mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya, Sang Hwa dan Soku merencanakan misi penyelamatan untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di gerbang 13, tempat Song Kyung dan Suan berada. Dari sini mereka melanjutkan perjalanan ke gerbong di mana Yeonsuk dan Jin Hye berada. Setelah melewati beberapa gerbang, mereka berhasil sampai di gerbang para penumpang yang selamat. Namun, di sini Sang Hwa harus berkorban karena dia sudah tergigit oleh zombie. 야, 너 쟤 좀 데리고 빨리 가. Lalu, si nenek juga mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Sebenarnya, hal ini disebabkan oleh ulah si Yeonsuk yang memprovokasi para penumpang lain agar menutup pintu. Karena mereka semua takut tertular oleh virus. Dan akhirnya, Soku dan yang lainnya harus pindah ke gerbang yang lain. Adik dari si nenek yang berkorban tidak kuasa menahan amarah karena kelakuan si Yeonsuk dan penumpang yang lainnya. Akhirnya, dia membuka pintu dan membiarkan para zombie masuk ke dalam gerbong. Semua orang pun mati, kecuali si Yeonsuk dan petugas kereta. Singkat cerita, kereta harus berhenti karena terjadi kecelakaan di jalur mereka. Lalu mereka yang selamat harus berpindah ke kereta yang lain. Namun tak disangka, ada kereta yang terbakar menabrak kereta yang akan mereka naiki. Soku akhirnya pingsan setelah tabrakan kereta yang terjadi. Di lain sisi, Yeonguk dan Jin Hye berhasil masuk ke gerbang kereta. Ternyata, Yeonsuk berhasil selamat bersama seorang petugas kereta. Namun, karena sifat Yeonsuk yang egois, dia mengorbankan si petugas kereta untuk menyelamatkan dirinya. Dan pada akhirnya, Yeonguk dan Jin Hye harus mati karena ulah si Yeonsuk. Yeonsuk menarik si Jin Hye dan mengorbankannya kepada para zombie.
dan dia berusaha lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Masinis kereta berhasil menemukan kereta yang dapat berjalan. Dia pun menjalankan kereta. Setelah Soku sadar, akhirnya mereka berusaha untuk lari, namun para zombie mulai mengejar mereka. Akhirnya si penumpang gelap berkorban untuk menyelamatkan Songkyung dan Suan. Yeonsuk yang masih selamat berusaha mengejar kereta. Namun, pada akhirnya dia mengorbankan si masinis agar dia sendiri selamat. Sang masinis pun akhirnya tewas diserang oleh para zombie. Soku, Songkyung dan Suan berusaha mengejar kereta. Singkat cerita, mereka berhasil naik ke kereta. Namun, ternyata Yeonsuk yang ada di depan kereta telah berubah menjadi zombie. Terjadilah perkelahian antara Soku dan Yeonsuk. Pada akhirnya, Soku tergigit oleh zombie Yeonsuk dan dia harus mengorbankan dirinya agar Songkyung dan Suan selamat. Sebelum Soku berubah menjadi zombie, dia memberitahu mereka cara untuk memberhentikan kereta. Lalu, akhirnya Soku berubah menjadi zombie dan menjatuhkan dirinya agar Songkyung dan Suan selamat. Singkat cerita, mereka berdua berhasil sampai di terowongan dekat kota Busan. Di sisi lain terowongan, sudah ada para tentara yang sedang berjaga. Lalu, Songkyung dan Suan berjalan menyusuri terowongan. Mereka berdua hampir saja ditembak mati karena dikira zombie. Namun, Suan bernyanyi untuk mengenang ayahnya yang membuat para tentara tahu kalau mereka adalah manusia. Mereka pun selamat dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengharukan. Sedikit fakta, ternyata virus yang menyerang Korea Selatan ini adalah akibat dari proyek bernama YS Biotech yang dikerjakan oleh perusahaan milik Soku. 어디서 얻은 정보야? 어? 팀장님, 이거 유선 바이오에서 시작됐대요. 작전 걸어서 억지로 살려낸 그 유선 바이오요. Oke guys, itulah rangkuman cerita film Train to Busan. Kalau kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan tontonan menarik untuk kalian. See you next time. Bye bye.